Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa berjumpa, bertatap muka dan bersilaturahim dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kedatangan saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ini, kita semua dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Sangat kebetulan sekali hari ini atau mulai tadi malam kita berada pada satu kondisi yang sangat luar biasa, yaitu tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru Islam ini, hati kita semakin mantap kepada Allah SWT. Hati kita semakin cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tahun baru Hijriah perlu kita warnai dan kita isi dengan hal-hal yang positif. Seperti kita hadir dalam majelis ta'lim ini sangat positif. Karena tahun baru kita ini benar-benar tahun baru yang Islami. Kita tidak perlu menggaungkan seperti tahun baru Masehi dengan kembang api, dengan suara-suara trompet dan lain sebagainya. Tapi kita isi, kita warnai tahun baru kita ini dengan mengaji, dengan zikir kepada Allah SWT, dengan hal-hal yang positif, yang semuanya mengandung syiar agama Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wa man yu'azzim, barang siapa yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Kalau kita memeriahkan satu tahun baru dengan trompet, dengan nyanyi-nyanyi, dengan mabuk-mabuk, dengan percampuran antara laki dan perempuan tanpa batas, dengan sesuatu yang mubadzir seperti tahun baru Masehi, itu namanya bukan ta'zim kepada syiar agama Allah, bukan mengagungkan syiar agama Allah. Tapi kita umat Islam mempunyai cara untuk memuliakan agama Allah. Antara lain, kita boleh mengadakan semacam jalan sehat, olahraga jalan sehat, tapi semuanya berbusana muslim, yang perempuan berbusana muslimah, kemudian melanturkan sholawat-sholawat, zikir-zikir kepada Allah. Atau kita mengadakan acara semacam malam ini, yaitu kita adakan pengajian, majlis-majlis ta'lim. Kemudian kita juga malam tahun baru kita isi dengan doa-doa
Dimulai doa akhir tahun, kemudian dilanjut dengan doa awal tahun. Ini termasuk syiar. Syiar min syairillah. Syiar adalah menggaungkan, memarakkan, meramaikan dari syiar-syiar agama Allah. Bahkan kalau kita mempunyai kemampuan, kita boleh tahun baru Hijriah kita isi dengan sedekah-sedekah. Misalnya mengumpulkan anak yatim, fuqara, masakin, kita beri santunan pada saat tanggal 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, pahalanya juga akan mengalir. Atau kalau misalnya kita ini ada surau, ada masjid atau tempat pondok yang sedang membangun, atau tempat itu sudah tidak layak karena sudah banyak dimakan rayap, sudah mau jatuh, kemudian kita sepakat, kita mengadakan panitia, pengurusi, sepakatan akan kita bangun, kita renovasi, kita perbaiki gedung yang kita pergunakan untuk ibadah ini dimulai tahun baru Hijriah. Maka sejak dibetulkan, direnovasi sampai berjalan, yang itu tidak mungkin dijalankan dalam masa 1 hari, bahkan bisa dalam masa 1 tahun, 2 tahun gitu. Maka nilai renovasi, pembenahan, pembangunan yang dimulai dari tahun baru Hijriah ini semua dinilai sebagai syiar min syairillah. Apa itu? Syiar yaitu memarakkan dari syiar-syiar agama Allah, akan dicatat pahalanya itu. Dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormati, memuliakan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya apa yang dilakukan itu pertanda hatinya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat anak-anak kita, budak-budak kita, apalagi fuqara dan masakin, kebetulan tidak memiliki pakaian yang layak, pakaiannya sudah compang-camping, pakaiannya sudah buruk, pakaiannya sudah lusuh, kotor. Kemudian pada saat tahun baru, kita yang punya uang, kita punya harta, kita beli beberapa pasang dan kita berikan kepada mereka. Lantas oleh mereka dipergunakan untuk sholat, dipergunakan untuk belajar mengaji, dipergunakan untuk ibadah yang lain-lain. Maka tatkala baju atau pakaian atau sarung, songkok yang kita berikan di malam tahun baru atau di tahun baru, bahkan kalaupun kita hari ini dan esok, asalkan niat, walaupun agak terlambat sedikit, wah kemarin belum tahu ilmunya, sekarang sudah tahu ilmunya, aku esok pagi mau beli pakaian-pakaian yang bagus, aku serahkan kepada fuqara dan masakin. Niat bahwa ini untuk memulai hidup baru di tahun baru. Itu tetap masuk atau tergolong dalam ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Kenapa? Karena kita niat membelikan fuqara dan masakin atau pembenahan-pembenahan termasuk tempat ibadah kita. Ini tidak lain karena tumbuh dari rasa cinta kita kepada Allah, sehingga cinta itu kemudian berkembang, imbasnya, pengaruhnya kepada sedekah-sedekah yang kita berikan. Maka yang
akan menikmati adalah orang-orang yang semula tidak punya baju atau tidak memiliki baju baru. Mereka bisa memiliki baju baru, mereka senang. Dan baju itu dipergunakan untuk ibadah. Kita yang bersedekah dapat pahala. Dan selagi itu dipergunakan baju atau pakaian itu, dan kita niatnya untuk syiar agama Allah di malam tahun baru atau di hari tahun baru atau di sepekan tahun baru, seminggu tahun baru, tetap dapat pahala syiar agama Allah. Karena itu kita niati. Bahkan kita duduk di masjid ini, kita duduk di majelis ini, ya, kita niati bahwa kalau tidak ada malam tahun baru mungkin aku tidak duduk di tempat ini. Maka kita duduk di tempat ini niat syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tata cara niat agar segala macam yang kita lakukan ini dapat pahala. Ada juga pahala yang ini kalau anak-anak kita belum waktunya barangkali ya, atau budak-budak kita ini belum waktunya. Ada orang itu beribadah dengan cara ibadah yang lama sekali durasinya. Kalau kita sholat, berapa waktu kita ambil? Paling 10 menit. Ya mungkin cuma 10 menit. Betul ya? Kalau kita ibadah majlis ta'lim, ya cuma antara maghrib dengan isya. Atau mungkin kita katakan 1 jam, 2 jam, paling lama 3 jam. Capek, penat. Kita zikir. Berapa lama kita kuat zikir kepada Allah SWT? Duduk berapa lama? Misalnya kumpulan banyak, kita katakan 5 jam. Wah, ini sudah banyak 5 jam. Tapi ada ibadah-ibadah itu yang kalau kita kemas, kita menggunakan metode pemikiran yang bagus, kita niati, maka ibadah itu durasinya, waktunya bisa lama sekali. Antara lain, mambana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka baginya akan dibangunkan rumah di surga. Orang membangun masjid, entah itu seluruhnya, satu gedung masjid ini dia yang biaya. Boleh. Atau tak begitu. Ada pembangunan masjid, kita rame-rame sokong uang. Ya. Misalnya uang kita ini 1.000 ringgit, ternyata 1.000 ringgit hanya bisa mampu untuk 1 tiang. Misalnya. Tapi tiang itu untuk penyangga di dalam masjid. Maka selagi masjid itu ada, selagi masjid dipergunakan untuk sholat, dan selagi tiang yang kita sokongkan tadi itu masih ada di situ, ini termasuk ibadah kita yang panjang durasinya. Kita udah pulang ke rumah, kita tidur di rumah, tapi pahalanya akan mengalir. Ada lagi, ini ada budak-budak kita ini sedang belajar agama. Ada yang tahfidzul Quran, ada yang belajar kitab. Kita kasih kehidupan mereka. Kita bilang sama orang tuanya, oh bapak dan ibu, ya fulan ini kurang mampu. Saya yang akan menyapli, saya yang akan membiayai anak fulan bin fulan. Kalau nanti yang kita biayai ini suatu saat jadi ustadz, penceramah, imam masjid, pengajian-pengajian, jadi orang baik, maka selama itu pula kita dicatat orang yang beribadah kepada Allah walaupun kita tidur di rumah. Ini namanya ibadah jangka panjang. Ya. Kalau ada orang bisa demikian, berarti orang ini IQ-nya bagus. Ya, ibadah sekali tapi untuk masa yang sangat panjang. Ada lagi yang sering kita lakukan dan mudah-mudahan
khususnya tuan-tuan dan puan-puan ini, bila perlu menata hati, menata niat. Ada ibadah yang panjang masanya, yaitu ibadah menikah, ibadah berumah tangga. Kita yang sudah menjadi kemanten-kemanten lama, kemanten-kemanten kuno, sudah lama, ya deh. Ini kalau perjalanan kita menjadi seorang ayah dan puan ini menjadi seorang ibu, diniati ibadah. Diniati ibadah. Gimana menikah diniati ibadah? Saya tanya, kita ini kalau sholat suka marah-marah enggak? Enggak kan? Sholat enggak mungkin marah. Kita kalau sedekah kepada budak-budak, kepada orang fuqara masakin, kita marah-marah apa enggak? Enggak marah. Kita senang. Ya. Nah, kalau kita jadi suami atau ibu-ibu jadi istri, kalau ingin menjadikan pernikahannya itu ibadah, jangan setiap saat marah-marah, jangan. Ibadah tidak pakai marah. Kita terima dengan ikhlas. Bapak-bapak, tuan-tuan bekerja dengan ikhlas, mencari penghasilan yang halal. Hasil penghasilan kita berikan kepada istri. Kemudian oleh istri dibelanjakan untuk makan anak, bahkan juga untuk memberikan samu atau ongkos biaya belajar anak-anaknya. Ya, itu semua adalah ibadah. Kalau kita bisa mengemasnya, mengemas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemasan itu penting. Tahu kemasan ya? Air misalnya air. Mohon maaf, air ya. Air ini kalau kita letakkan di kolam, nilainya siki, harganya siki, murah. Oke? Tapi kalau kita kemas, air ini kita kemas, kita masukkan di botol, harganya naik. Betul? Apalagi kalau masuk di kulkas, freeze. Jualnya di plaza, mau cari naik plaza dulu. Ini harganya bisa Betul? Kenapa? Karena dikemas. Juga air itu kalau kita beli yang sudah dikemas, misalnya di kedai, itu saya tak tahu harga sini yang kecil berapa ringgit. Berapa ringgit itu air minum itu? 1 ringgit. 1 ringgit karena dikemas di kedai. Tapi kalau dikemas dan letakkan di airport itu bisa 10 ringgit. Sama, brandnya sama, cuman dikemas. Betul? Demikian juga kita ibadah. Ibadah itu kalau dikemas nilainya tinggi. Kita berumah tangga ini. Kalau kita kemas semuanya menjadi ibadah, maka selama kita mempunyai keluarga itu termasuk dicatat ibadah dan ibadah. Tanpa kita bisa menghitungnya berapa kali kita beribadah kepada Allah SWT. Karena itu kita sebagai suami, bapak-bapak, tuan-tuan harus tanggung jawab yang benar, mencarikan rezeki yang halal, maka insya Allah keluarga kita dan kita berkeluarga dalam keadaan beribadah. Puan-puan juga begitu, kalau diberi diberi uang untuk belanja, diberi belanja oleh suami, diterima dalam keadaan niat beribadah. Ternyata beribadah itu macam-macam. Ada beribadah aja orang sholat saja dia. Itu orang sholat, ada yang sholatnya kalau sholat sunnah sampai puluhan kali dia sholat sunnah. Tapi ada kalanya orang itu sholat
Yang fardu saja tidak pakai sholat sunnah juga ada, macam-macam. Tapi namanya sholat tetap ibadah. Yang maksiat yang tidak sholat. Ya, ada orang yang aktif sholat sunnah dikerjakan, malam hari tahajud, kemudian sholat witir, kemudian sebelum subuh sholat fajar, sebelum subuh dia bangun malam sholat tahajud, kemudian ditutup dengan sholat witir, kemudian subuh, azan subuh, sebelum sholat subuh qobliyatus subhi, tapi namanya sholat fajar, kemudian sholat subuh dia laksanakan semuanya. Setelah itu menunggu isyraq. Ya, di tempat sholatnya menunggu isyraq. Ya, begitu sholat isyraq, persis matahari terbit lengkap sempurna dari sholat isyraq. Kemudian dia bekerja sejenak sampai kurang lebih kalau subuhnya jam 6, mungkin jam 9 dia sholat duha, jam 10 sholat duha. Setelah itu dia menjelang zuhur, dia menunggu. Kalau dia masuk di masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian azan zuhur. Sebelum sholat zuhur, dia sholat apa? Qobliyatul zuhri. Lanjut sholat zuhur, habis itu sholat lagi apa? Ba'diyatul zuhri. Kemudian menjelang azhar, menunggu azhar. Sebelum azan dia masuk di masjid, sholat apa? Sunat tahiyatul masjid. Kemudian azan asar, Allahu Akbar. Sebelum sholat asar dia sholat sunat qobliyatul asri. Ya, sampai menunggu maghrib. Kemudian azan maghrib sudah dia sebelum sholat ada waktu dia bisa sholat tahiyatul masjid sebelum sholat maghrib. Kemudian dilanjut sholat maghrib, pantas dia sholat ba'diyatul maghrib. Kemudian pulang kalau rumahnya dekat masjid. Menjelang isya masuk di masjid lagi sholat tahiyatul masjid. Kemudian qobliyatul isya. Setelah itu sholat isya, kemudian ba'diyatul isya. Demikian terus dan seterusnya. Itu orang yang bisa mengemas sholat ya, tapi dengan cara yang baik. Ada enggak seperti ini? Ada. Orang seperti itu ada. Tapi orang yang malas, dia bangun malam, ketandas, buang air kecil, ketandas, tidur lagi. Ya, sudah sampai azan subuh. Ini orang baik, bukan orang nakal. Saya katakan orang baik, orang sholat. Cuman bukan ahli sholat, cuman dia melaksanakan sholat. Orang baik. Hanya dia subuh, kemudian dia sholat subuh, selesai 2 rakaat. Kemudian tidur lagi. Sampai isyraq bablas terus. Kemudian sampai jam 9-10 lanjut dia bekerja, dia di pasar, di mana saja. Menunggu azan zuhur. Azan zuhur masuk ke masjid tanpa tahiyat masjid, tanpa qobliyatul zuhri, dia salat zuhur, Allahu Akbar, ikut imam. Bagus ikut imam, tapi tidak pakai apa? Tahiyatul masjid, tak pakai qobliyah, ba'diyah. Nanti asar pun demikian, maghrib demikian, bagus dibanding yang tidak sholat. Betul. Tapi kemasannya ini kalah baik. Kalau dijual, yang tadi pertama itu nilainya bisa 10 ringgit, seperti air kemasan di airport. Sedangkan yang cuma sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini harganya tadi berapa? 1 ring. Tapi bagus. Coba air sungai dibuang-buang. Ya, air sungai ditaruh di gelas, mau diapain? Diminum. Tidak mungkin dibuang. Karena tidak punya nih. Apalagi kalau air kotor, sisa-sisa cuci-cuci pasti dibuang.
Orang Islam yang sholatnya ya jarang sekali sholat. Paling-paling setahun 2 kali sholatnya. Kok setahun 2 kali? Sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah masih sholat dan masih punya sarung dan mukena. Alhamdulillah. Daripada enggak sama sekali. Sholatnya berapa? Sholatnya 2 kali. Sholat 3 kali di masjid atau di musola, tapi disolatkan. Kapan itu disolatkan? Waktu mati. Cuma 3 kali sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha, sama disolat. Jauh nilainya. Kan hanya 1 ringgit, tidak laku dijual. Tidak laku dijual. Tapi lumayan dia masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masih dia bersyahadat. Dia tetap muslim. Tetap muslim. Dan besok tetap akan masuk surga. Tapi melewati neraka terlebih dahulu. Dia singgah ke neraka. Kenapa? Karena sholatnya cuma berapa kali? 3 kali. Masuk neraka dulu. Na'udzubillah min. Tapi lumayan masih bisa masuk surga. Sebenarnya orang semacam demikian ini ibarat ada orang beli tiket masuk surga, beli tiket. Dia sudah beli tiket itu masuk surga dengan syahadat. Ya, cuman tiketnya ini terselip, lupa naruh di mana. Mau masuk tidak bisa. Di mana ini? Padahal di luar udaranya panas, mau masuk ke tempat yang sejuk, tiketnya terselip. Di mana? Dicari tidak ada. Suatu saat tatkala dia ketemu, oh subhanallah, tiket lupa. Tadi saya masukkan di sini. Ya, ketemu barulah dia bisa masuk surga. Itu ibarat orang yang baca syahadat, sholatnya setahun 3 kali. Ya dah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sama disolatkan janazah. Na'udzubillah min. Tapi ada orang yang tidak demikian. Dia tidak baca syahadat, kafir. Dia kafir pada Allah, tidak masuk Islam. Ya sudah, tidak ada harapan sama sekali masuk surga. Pasti di neraka. Karena dia mengemas kehidupan dengan kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah bakalan murka dan bakalan dimasukkan neraka, khalidina fiha, selama-lamanya. Na'udzubillah min. Karena itu malam hari ini kita niati, kita kemas kehidupan kita. Bagaimana caranya hidup dalam 1 tahun ke depan sampai ketemu tahun baru Hijriah tahun depan 1445. Sekarang kan 1444. Kita kemas. Setelah kita kemas, kita jaga kemasan itu. Ya. Cara menjaga yaitu dengan menghitung-hitung diri sendiri. Kita bikin tabel, bikin daftar, jadwal. Ya, seperti anak sekolah. Hari Senin, ya. Hari Isnin pelajarannya apa ya? Bahasa, sejarah, matematika, berhitung. Hari Selasa misalnya olahraga, itu rasmi. Kan begitu anak sekolah, ya. Namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum dihitung oleh malaikat. Itu sama dengan sholatlah kalian sebelum disolatkan. Hitunglah amal kalian sebelum dihitung oleh malaikat.
Malaikat itu mencatat raqib dan atid, dicatat kita. Dan ada perhitungan-perhitungan. Tapi sebelum amalmu dihitung oleh malaikat, coba bikin tabel, bikin daftar. Hari Itsnin. Karenanya kalau kita umat Islam itu perubahan hari dimulai azan maghrib. Jadi azan maghrib tadi itu sudah masuk waktu Sabtu. Nah, tadi pagi kita atau tadi siang kita sholat Jumat, betul? Enggak ya? Kemarin ya? Maaf, kemarin. Berarti tadi siang kita hari Sabtu. Kemudian azan maghrib kita sudah masuk hari Ahad. Maka malam hari yang saya katakan, katakan sholat malam. Berarti kalau nanti malam itu sudah terhitung hari Ahad. Nah sekarang ini kita mengaji, datang ke masjid mulai azan maghrib tadi, berarti kita sudah memulai hari Ahad kita dengan hadir majelis taklim. Kita catat. Mulai begitu. Azan maghrib. Alhamdulillah aku sudah ada di musola, aku sudah di surau, aku sudah di masjid. Catat. Setelah itu aku mendengarkan pengajian, ada ceramah agama, ada pelajaran, tahfidzul Quran, ada ini dan lain sebagainya. Sudah selesai. Sampai Isya ditambah entah apa ya, yang baik-baik. Tadi alhamdulillah setelah Isya aku sedekah. Kemudian aku musyawarah, aku ketemu kawan-kawanku, bukan ngerumpi, bukan ghibah, tapi aku bermusyawarah bagaimana ini kebaikan untuk masjid kita. Rapat. Ya? Maka dicatat. Sudah sampai jam 10. Jam 10 sudah mengantuk. Ya. Orang sini tidur jam berapa rata-rata? Jam berapa? 10? 9? 11? Oke, orang jam 11. Jam 11 aku mulai mengantuk, mau tidur. Dicatat. Nah, nanti malam ternyata bangun. Jam berapa bangun? Jam 2, jam 3 malam, jam 4. Dicatat. Alhamdulillah aku bangun malam dan aku pergi ke tandas, aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat, kemudian tidur lagi. Tidak apa-apa. Selesai. Lanjut subuh dicatat, isyraq dicatat, duha dicatat, semua dicatat. Setelah asar esok hari, berarti hari apa? Isnin. Ya, hari Isnin dicatat. Dihitung. Oh, ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diberitahukan kepada masyarakat lain, bukan diviralkan, bukan, untuk kita sendiri catat. Bukan ria, bukan ujub, bukan pamer, bukan, tapi untuk diri sendiri. Kalau kita ternyata baik, kita katakan alhamdulillah hari ini aku masih bisa berbuat kebaikan ini dan ini. Tapi kalau waktu kerja, kan ada kerja ya. Waktu kerja, kita penjual misalnya. Misal kita penjual. Ada orang beli, harganya 10 ringgit. Ya, ternyata uang orang itu terhitung bukan bayar 10 ringgit, tapi 11 ringgit. Kemudian 1 ringgit ini kan punya dia, kita ambil. Walaupun dalam perdagangan. Ya, kayaknya kita tidak mencuri karena kita sedang berdagang. Tapi hakikatnya adalah mencuri uang 1 ringgit. Jadi ya, misalnya kita catat juga di sebelahnya. Ibadah kita begini, tapi maksiat kita begini. Setelah itu kita komparasikan, ya Allah, hari ini maksiatku lebih banyak daripada ibadahku. Aku jumpa kawan, akhirnya menghibah. Aku jumpa fulan, akhirnya aku iri, aku dengki, aku hasut. Sudah dicatat, fulan. Aku tadi memakan barangnya orang, bahkan dan lain sebagainya. Kemudian
Studi komparasi disamakan. Aku beribadah begini, aku bermaksiat begini. Kira-kira banyak mana? Itu namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah hari-hari kalian sebelum nanti kalian mati menyesal, dihitung oleh malaikat. Nyesal kita. Itu maksud. Dan tepat sekali kalau dimulainya dari tahun baru Hijriah untuk 1 tahun. Kenapa kok perlu? Ya, karena sesungguhnya kita ini lupa saja kepada Allah itu dosa. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Jadi kalau ada 1 detik kita lupa kepada Allah, namanya tidak beribadah. 1 jam kita tidak niat ibadah, berarti kita ini lalai. Orang lalai kepada Allah itu dosa, dianggap maksiat. Sekarang kita perlu hitung juga. Dalam 1 hari 1 malam 24 jam. Saya lupa kepada Allah berapa lama ini. Dihitung. Saya ibadah kepada Allah berapa lama, saya lupa kepada Allah berapa lama. Nanti bisa ketemu. Maka tatkala kita ternyata hari itu lupa kepada Allah, berarti maksiat kepada Allah banyak sekali. Kita bisa perbaiki daripada aku diam. Dan aku diamnya ini jadi lupa kepada Allah. Kalau begitu aku pergunakan untuk baca zikir, baca sholawat. Maka waktu-waktu umat Islam, sesungguhnya nggak ada umat Islam pengangguran, itu udah ada. Kalau bisa mengemas hidup. Kalau ada umat Islam menganggur, mohon maaf itu karena otaknya tidak jalan. Karena apa? Umat Islam itu kalau menganggur bisa dimanfaatkan untuk zikir kepada Allah. Apakah zikir menghabiskan waktu? Iya. Kalau kita zikir baca sholawat cuma 3 kali, nggak terasa. Tapi kalau kita melazimkan diri kita 1 hari 10.000 baca sholawat, habis waktu kita. Betul? Baru baca sholat. Kalau kita mau melazimkan kita sehari hatam baca Al-Quran, itu memerlukan waktu 15, 16, 20 jam. Untuk besoknya, akhirnya waktu kita habis. Itu namanya orang yang bisa menggunakan akal dan otaknya demi mengisi hari-harinya. Karena itu kalau ada orang Islam merasa tidak mempunyai waktu untuk ibadah kepada Allah, apalagi dikatakan pengangguran. Naudzubillah min dzalik, ini umat Islam yang tidak cerdas. Bagaimana saya akan mencari uang? Kita tetap bekerja. Kita tetap disyariatkan bekerja, mencari uang untuk menafkahi keluarga. Tapi jangan lupa, di samping kita mencari uang, zikir kepada Allah, niat yang bagus, ya dah. Hindari dari yang haram. Hindari dari yang haram. Jangan korupsi, jangan mengambil uangnya orang, jangan mengambil barangnya orang. Kadang-kadang kita ini jual beli tanah. Karena dengan hidup pedagang jual beli tanah. Mungkin di antara kita ada, saudara kita juga ada. Jangan ngambil tanah milik orang sejengkal. Ini nanti permasalahan di akhirat panjang. Kenapa? Karena sejengkal tanah di dunia ini bisa menentukan sempit atau luasnya kuburan kita. Kadang kita tidak peduli. Enak aja kita pagar, kita pasang tiang panjang. Ternyata yang kita beri pasang itu tanah milik tetangga. Betul? Kalau sudah demikian, naudzubillah, ini namanya maksiat jarak panjang.
Kalau tadi pernikahan, jadi saya katakan pernikahan yang bagus, mengemas kehidupan yang bagus namanya ibadah jarak panjang sampai mati namanya ibadah. Suaminya mati, istrinya tetap luar biasa, ini juga ibadah. Demikian juga anak-anaknya, jadi anak yang soleh mendoakan ayah yang meninggal dunia, ini ibadah. Tapi menggunakan tanah orang lain, ya dah, sejengkal mengambil tanah milik orang lain, kita bangun sudah jadi bangunan, mau dibongkar sulit. Padahal ini satu jengkal tetangga, tanah milik tetangga. Itu maksiatnya terus menerus. Selagi rumah ditempati dan ini mengambil hak tetangga, maka selama itu juga dia bermaksiat kepada Allah dalam durasi yang sangat panjang. Na'udzubillahi min karena itu, jadi sudah sangat tepat mulai hari ini dan seterusnya. Ayo kita kemas kehidupan kita ini, kita menjadi orang-orang Islam yang bagus, orang Islam yang otaknya ini dipergunakan dengan baik, ya dah, agar kita tidak dicatat sebagai ahli maksiat yang terus menerus. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala yang kita sendiri tidak tahu. Kita sedekah kepada anak-anak kita, ternyata sedekah kita dipergunakan untuk ibadah, akhirnya kita dapat kiriman-kiriman pahala. Ya, besok di akhirat itu diriwayatkan, maksudnya di surga, tatkala kita ini akan di padang mahsyar, bukan di surga. Tatkala kita di padang mahsyar, ya, maka besok ada orang-orang yang datang pada kita. Jadi amalan-amalan itu berbentuk orang. Tiba-tiba ada orang datang. Tatkala amal timbangan kita tidak sama, yang buruk ini lebih berat, yang baik lebih sedikit, lebih ringan, maka akan datang itu. Assalamualaikum, menyapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tanya, siapa Anda? Saya adalah pahala yang pada saat tahun baru Hijriah tahun 1444 engkau hadir majlis di masjid apa ini? Ibnu Khaldun di daerah Lahat Sulit Lavender Heights Senawang. Ini tiba-tiba besok ini amalan duduk kita di sini jadi orang yang menyambut kedatangan kita tatkala ada perhitungan di padang mahsyar. Saya adalah pahala itu. Kalau kita memerlukan tatkala ada pertimbangan, ya, maka amalan baik kita yang duduk naik ke timbangan, ya, sebelah yang baik ini, yang kanan baik, tambah. Saya adalah pahala dari engkau waktu sedekah. Kepada siapa? Ini kepada murid-murid. Engkau berikan sarung, engkau berikan baju, oleh murid-murid dipergunakan untuk mengaji. Saya adalah apa? Bentuk amal baikmu, maka naik di tempat yang baik. Lama-lama timbangan yang baik ini akan semakin berat, dan yang dosa-dosa akan semakin hilang, maka saat itulah kita akan berbahagia karena mendapatkan amal-amal ibadah yang kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Itu sebagai keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab-kitab para ulama salaf, diriwayatkan ya semacam itu. Karena itu jangan malas untuk beribadah. Apa saja ya kita niatkan ibadah, apa saja kita niatkan ibadah, insya Allah pahalanya akan datang kepada kita suatu saat. Karena di akhirat nanti ya, satu perbuatan buruk mithqalu dzarratin, satu dzarrah ini akan terlihat. Ya dah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengajak diri saya sendiri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita niati kehidupan kita di dalam mengisi malam tahun baru atau tahun baru Hijriah dengan amalan-amalan ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan berguna bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga dicatat oleh Allah termasuk
min ahli ibadah, dari orang-orang yang ahli ibadah, dan kelak kita berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga fi jannatin naim, bersama dengan orang tua yang kita cintai, guru-guru kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bertemu di surga. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.